Pertama sekali penghormatan saya tentunya kepada Warik 1 yang kebetulan berhalangan, Warik 2 juga berhalangan, Warik 3 kita Pak Dr. Hambali. Berdiri sejenak, Pak Dr. Hambali memperkenalkan diri. Alhamdulillah beliau rektor bagian kemahasiswaan ya, yang membina langsung ya seluruh mahasiswa di bawah naungan USN. Kemudian rektor 4 juga, mereka semua berhalangan, mohon maaf karena ada pelepasan KKN nih, dari pagi sesak terus itu di halaman. Selanjutnya kepada juga dekan terutama ya Pak Dr. Ramadan, beliau ini alumni sudah yang luar biasa ini ya. Sudah tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Para dekan yang lain barangkali, para ketua prodi barangkali ya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Khususnya Mrs. Sabrina ya, sebagai yang mengelola kantor urusan internasional. Silakan ya, barangkali belum kenal ya. Kemudian para mahasiswa FAI khususnya yang telah berhadir dalam acara penerimaan, penyerahan dan seminar kita ini ya. Kemudian para panitia yang juga sudah cukup lelah barangkali yang mempersiapkan acara ini, yang saya kira cukup instan tapi berhasil ya. Dan seterusnya kepada yang mulia tamu kehormatan kita ya. Ini suatu momen saya kira silaturahim kita barangkali terus berlanjut. Kepada Ustaz Abdul Fattah bin Jakaria dari QDI ya, Terengganu Malaysia ya. Selamat datang Pak Ustaz ya. Dalam hal ini tidak salah ya, USM ini miniatur Islamnya. Kalau belum ke OSM, belum ke Aceh, Pak Ustaz. Ya. Kenapa? Serambi Mekah, ya. Sudah tepat. Ya. Kemudian yang kedua, Ustaz Said Abdi bin Said Muhammad, ya dari Terengganu Malaysia. Selamat datang juga Pak Said ya. Nah, ini luar biasa juga, beliau telah memberikan kata sambutan yang cukup hangat ya. Kemudian kemudian Ibu Ustazah Dr. Hamidah Harun ya, dari Turki juga Terengganu Malaysia. Selamat datang Ibu Hajah ya, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Ustazah Wahyu Khartidah MK dari USM Malaysia ya. Beliau juga ini yang selalu aktif ya dalam hal seminar-seminar sebagai pemateri ya, alhamdulillah. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini saya selaku pimpinan sangat mengapresiasi acara ini ya, sangat berterima kasih kepada segenap tim yang sudah bekerja keras ya, dan mendatangkan tamu-tamu besar kita yang hebat-hebat ya, terutama menerima mahasiswa ya. 3 orang mahasiswa ini adalah tentunya amanah ya, tidak bisa hanya begitu saja, perlu seremonial sedikit dengan tujuan tak lain tak bukan ya, untuk memberikan bekal kepada mereka. Mereka tidak kita tinggalkan begitu saja di sini ya, tapi saya yakin ya Pak Ustaz ya, mereka akan betah di sini ya, karena culture-nya Aceh dengan Malaysia itu sama, 15-20 kalau orang Aceh bilang ya, sama ya. Hanya saja barangkali kearifan lokal, hal-hal yang ya urusan-urusan kecil lah itu bisa disesuaikan ya, tidak ada yang cukup signifikan perbedaannya. Karena apa? Ternyata pengalaman, malah barangkali ada yang mau balik-balik lagi, mau kepingin di sini terus, kita nggak tahu apa misterinya ya. Barangkali sudah ketemu barangkali apa yang dicari selama ini gitu Pak Ustaz ya. Yang 3 orang ini begitu juga, kita harapkan jangan balik-balik lagi ya. Continue di sini membangun Aceh Indonesia umumnya. Saya kira itu lebih afdal. Aplaus dulu. Kemudian
sebentar lagi kita akan melaksanakan seminar ya. Tentu materi ini hebat-hebat. Saya yakin dan percaya sekali. Seminar dengan judul Seminar Internasional Dimensi Pendakwah dengan Agama Islam dalam menghadapi tantangan global ini tepat sekali. Bicara dimensi itu tentu bicara ukuran kali luas ya, panjang kali lebar, artinya sebuah ruang. Dimensi ini sebuah ruang di agama Islam dalam menghadapi tantangan global. Tentunya pengertian global ini kita lihat dunia ini semakin hari semakin sempit. Bukan sebagai sempit berarti mengecil ya, tapi bolondarinya artinya sekat-sekat dinding itu semakin sama. Artinya apa? Tata nilai di sana juga akan berubah seiring dengan multi dimensi yang sangat kompleks ke depan. Tentunya di sini yang kita hanya bicara dulu, sering diskusi, saya lihat di plaza-plaza, masjid-masjid, persoalan-persoalan hal yang kecil, ya, kuno, tidak kuno, apa. Ini sekarang nggak bisa lagi seperti itu, ya, nggak bisa lagi. Satu kiblat, satu Allah, satu apa kita bersih tegak terus, ya, sehingga secara tidak kita sadari dunia ilmu pengetahuan, dunia Islam ini semakin dijauhkan dan kita menjadi momok, bahkan menjadi objek dari negara-negara kapitalis. Tentunya ini harus kita selamatkan. Fungsi kontrol yang terutama ya, daripada Islam itu apa? Yang kita bicarakan sekarang memang bukan ini, hanya ini, tapi yang akan datang untuk anak cucu kita. Apakah Islam ini hanya jadi kenangan ya, nenek buyutnya, atau justru Islam itu lebih bisa memberikan makna sebagai media untuk kehidupan manusia berbahagia dunia dan akhirat? Kan tentu itu bangsa. Kita mengikuti pendidikan ini untuk bahagia dunia dan akhirat, ya, dengan mengatasnamakan notabene kita Islam, ya, Islam. Jadi ke depan, apakah Islamnya akan tertinggal jauh? Hanya sebuah dari sejarah. Apakah Islam hadir di dalam perkembangan modern yang dulunya hanya kita bicara soal sosial politik, tapi sekarang kita sudah bicara soal perdagangan lintas batas, soal teknologi, soal bagaimana China sekarang ini tahun 2008 akan ke planet Mars. Planet Mars itu menjadi made in China. Kita sudah siapkan dompet di sana. Apakah kita siap mengantisipasi ini? Kondisi sekarang yang krisis Timur Tengah. Kita lihat Palestina bagaimana. Ya, adakah Islam dengan satu komunitas, dengan satu sinergisitas memahami, punya empati soal ini? Disinilah kita akan melakukan ya, diskursus. Kita akan merestrukturisasi cara berpikir kita bagaimana. Itu yang paling penting saya kira. Saya kira tidak perlu saya perpanjang, itu menjadi bahagian Pak Ustadz nanti. Yang ingin saya jelaskan, USM ini sebuah entitas yang luar biasa Pak Ustadz. Didirikan oleh Good Funding Father kita, Dr. Mr. Haji Teguh Muhammad Hasan. Beliau pendiri PPKI, pendiri Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang melahirkan Piagam Jakarta, yang melahirkan TAP MPR nomor 1 1945, yang melahirkan TAP MPR nomor 2 tahun 1945. Disitulah lahirnya Burung Garuda, Pancasila, kemudian kesepakatan dasar negara tidak boleh berubah. Ya, ketika itu Ki Bagus bertempur dengan Dr. Mister. Ki Bagus waktu itu ingin menjalankan syariat Islam, tapi orang Aceh, seorang tokoh Aceh berpikir nasional. Beliau tidak ingin ada perang saudara. Akhirnya lahirlah ketuhanan yang Maha Esa, luar biasa. Dan beliau pendiri Universitas Indonesia. Beliau pendiri Universitas Islam Jakarta.
dengan akte notaris nomor 76 ya tahun 1984 berdirilah YPSM. Kemudian setelah YPSM berdiri, timbullah ide mendirikan sebuah sekolah tinggi Serambi Mekah. Dengan SK waktu itu dari Kopartes, lahirlah sebuah perguruan tinggi dengan SK nomor 180 garis miring top ya SK ya PPS ya 1980 yang dilaksanakan oleh beliau sendiri waktu itu. Tahun 1967 beliau wafat. Kemudian dilanjutkan oleh putri beliau Hajah Kemalawati sampai tahun 2002 kurang. Tahun 2002 dilaksanakan oleh suami beliau Ayahanda Teguh Muhammad Sulaiman Shah ya, sampai tahun 2013. Tahun 2002 dengan SK nomor 256 garis miring D garis miring O ya, waktu itu bertepatan dengan 30 Oktober kalau nggak salah, maka menjadi sebuah universitas yang alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai 6 fakultas, 23 prodi. Di antaranya yang tertua FJ ya, dulu tarbiyah nomor 2 ya, kemudian menjadi Fakultas Agama Islam ya. Kita di sini ada 2 dunia, dunia akhirat dan dunia konvensional. Ini luar biasa dosen. Aplaus dulu. Tidak ada sebuah universitas di Indonesia yang 2 dunia, 2 dunia. Dunia profesional dan dunia akhirat. Akhirat ada 2 fight ya di bawah naungan Pak Dr. Ramadan ya dengan 3 prodi kalau masalah saya ya, pendidikan syariah Islam ya, PAUD malah 4 ya Pak ya, 4 ya. Kemudian perbankan. Apalagi Pak? Perbankan. Ya, komunikasi dan penyiaran ya, PAUD ya, ini luar biasa prodi-prodinya ya. Kemudian di samping itu kita juga punya teknologi pertanian, punya fakultas teknik, punya FKM ya, kemudian punya ekonomi lagi ya tadi ya. Jadi 6 fakultas itu sudah 23